Abbas. Lah itu Rasulullah telinga ditutup bukan berarti haram. Ada dua alasan. Pertama, Rasulullah itu punya jiwa namanya tablik pendakwah. Kalau musik itu haram, pasti Rasulullah bakalan ngomong gini. Kalau ada yang nyeruling pasti disamperin. Hei yang nyeruling, hei kamu yang nyeruling, musik itu haram. Nah, itu ciri Nabi. Ada umatnya yang salah pasti ditegur. Ini ada yang seruling, tapi Nabi nggak negur, tapi tambah menjauhi. Itu bukan Nabi. Nggak mungkin seorang Nabi kalau ada umatnya yang salah nggak negur, pasti ditegur. Kenapa? Karena sifat Nabi adalah tablik. Itu satu. Yang kedua, lah itu telinganya Nabi ditutup pas ada suara seruling. Iya, kenapa? Karena suaranya seruling itu jelek. Kenapa suara seruling itu jelek? Karena itu ditimbulkan dari suara seruling anak kecil lagi latihan. Oh, jadi kalau secara teks betul haram, tapi secara konteks tidak. Nah, karena itu bapak-bapak, kalau ada ini namanya Masjid Al-Manar. Besaran mana Masjid Al-Manar dengan matahari? Mana mataharinya? Mana Ustaz? Sini. Situ ya. Besaran mana? Kalau itu ditanyakan anak TK pasti besaran masjid. Bagi anak kecil kebenaran itu adalah apa yang tampak. Satu, jangan kencing di sini. Kalau anak kecil, anak TK, jangan kencing di sini. Berarti boleh dong kencing di sini? Halo. Kan namanya anak kecil. Anak kecil itu kebenaran itu apa yang tertulis. Nah, ciri-ciri tekstual itu yang tertulis, yang tampak. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini closing terakhir. Di dalam ilmu psikologi ada lima tahapan. Pertama, lahir oek sampai umur 2 tahun, maka fase ini disebut oral. Oral itu mulut, mama, papa, mam, apa saja kan anak kecil diemplok kan, dicokot. Satu-satunya yang nggak digigit anak kecil itu adalah hambalang, IKN. Nah, itu gigitannya orang dewasa itu. Kalau masih semen, masih beton, anak kecil doyan itu. Tapi kalau sudah IKN, nah itu orang dewasa itu. Begitu umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, namanya anal. Anal itu kotoran. Ini comberan, ini air bersih. Anak kecil pilih mana? Comberan. Umur 5, 6, 7, 8. Fasenya namanya genital. Kamu kan laki-lakinya boneka-bonekaan. Kamu kan perempuan, kenapa mainnya pistul-pistulan? Begitu umur 9, 10, 11, 12, fase ini yang disebut rasional, inilah balik. Tapi setelah diteliti oleh para psikolog, harusnya seseorang itu balik, ternyata ada hambatan di dalam ilmu psikologi namanya fiksasi. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, apakah kalau orang sudah 17 tahun, 27 tahun, 37 tahun, 47 tahun, 57 tahun umurnya, apakah cara berpikir, cara bersikap, cara bertindaknya pasti dewasa? Banyak orang yang sudah umur 17, 27, 37, 47, 57, cara berpikirnya kayak anak-anak. Berarti ini fiksasi. Dia sudah jadi tokoh agama, tapi kok membaca wahyu, membaca hadis secara tekstual, berarti tekstual. Maka Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual. Ciri orang yang tekstual itu membaca itu ya apa adanya. Jangan kencing di sini, berarti ya nggak boleh di sini, berarti boleh di sini. Jadi kalau ada wahyu menafsirkan Quran kok apa adanya, berarti itu anak kecil. Tekstual namanya. Pertanyaan adalah Muhammadiyah itu tekstual atau kontekstual? Jawaban paling gampang itu besok tanggal 18 itu ada apa, Ibu? Nah, teksnya itu berbunyi gini. Tsumuli ru'yati fa'aftiru li ru'yati, pakai ru'yat. Kalau melihat bulan dengan mata, kalau melihat bulan maka berpuasa.
kalau melihat bulan maka berlebaranlah. Bunyi teksnya itu ru'yat, ru'yat itu moto, maka besok itu akan dikeker. Oh nggak kelihatan, ya udah nggak jadi puasa, puasanya besok, berarti tekstual. Kata Muhammadiyah, yang namanya melihat tidak mesti pakai mata, tapi pakai ilmu. Maka Muhammadiyah setiap tanggal 18 tidak perlu ngintip-ngintip bulan. Kenapa? Karena Muhammadiyah kontekstual, Salafi tekstual. Jadi kalau ada orang-orang Muhammadiyah masih tekstual, harus ikut Baitul Arqam lagi. Tuh Ustadz ya. Jadi kalau ada kader-kader Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, siapapun, kalau masih tekstual, dia harus di Baitul Arqam lagi. Mengapa? Muhammadiyah cara berpikirnya adalah kontekstual. Boleh nggak menjadi orang yang tekstual? Boleh, itu hak pribadi, hak asasi manusia. Boleh. Tapi begitu masuk Muhammadiyah nggak boleh. Kenapa? Karena Muhammadiyah itu punya sistem, punya cara. Kalau punya aturan, nah kalau sistem caranya dibebasin, ya kacau, rusaklah organisasi ini. Karena itu sekali lagi, siapapun yang di Muhammadiyah kok masih tekstual, dia harus Baitul Arqam. Karena itu kewajiban Ustadz Azid untuk mendeteksi siapa-siapa saja kah orang Muhammadiyah yang hari ini masih tekstual. Yuk, mumpung belum Ramadan, maka tanyalah kepada Ustadz Yazid, Ustadz Azid, kapan ada Baitul Arqam? Kami siap agar kami menjadi Muhammadiyah di jalur yang benar sesuai persyarikatan Muhammadiyah. Sudah 7:07, bid'ah 7 menit. Kula minta maaf bila mana ada kekurangan, kekhilafan dan tidak ada dialog karena jamnya sudah lebih dari 7 menit. Karena itu sekali lagi kula nyuwun pangapura. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.